Halo Citizen, kembali lagi di channel Mas Ruda yang membahas tentang update pembangunan dari Park Serpong. Kali ini kita berada di sesi pertama video update minggu ini yang ada di klaster Citizen Park, Cendana Prive, dan juga Cendana Crest maupun Black Slate Home dan juga Ruko The Hive Park Avenue ya. Kita bisa lihat untuk area Citizen Park East dan juga Ruko The Hive Park Avenue. Ruko ini lagi dikebut banget kelihatannya di pembangunan di Park Serpongnya karena banyak banget bahan-bahan material di sekitaran ruko ya. Jadi kali ini saya mau buat frequently asked question yang sering banget ditanyain teman-teman di kolom komentar maupun di grup WhatsApp. Yang pertama ini yang sering banget ditanyain, kapan sih rumah Park Serpong bisa diserah terima? Jawabannya mulai di Desember 2024 ini, karena developer sudah membuat statement mulai bisa serah terima di 2024 ini. Tetapi untuk unit yang mananya, menurut saya yang paling masuk akal adalah di Cendana Crest maupun Cendana Prive. Karena dari bangunannya kelihatannya di area tersebut udah hampir jadi semua. Dan juga jalanan klasternya tidak ada yang harus ditutup maupun tinggal dirapihkan aja. Berbeda halnya dengan Citizen Park yang masih ada jalanan kampung yang melintang dari Citizen Park East hingga Citizen Park West. Jadi sementara itu dulu ya. Lalu kedua, apakah Park Serpong ini free PPN? Hingga saat ini dari pihak developer belum ada statement resmi terkait free PPN. Jadi misalnya ada sales maupun agen properti yang bilang Park Serpong ini bisa free PPN, hingga saat ini belum ada statement khusus. Jadi buat teman-teman yang ngarepin free PPN, mungkin nanti jika emang diresmikan dan dapat, anggap aja itu bonus. Jadi jangan dianggap sebuah patokan bahwa Park Serpong ini harus free PPN ya. Lalu ketiga, khususnya rumah pada posisi hook yang kelebihan tanah apakah bisa dibangun? Sempat juga banyak diskusi terkait hal ini. Jadi unit rumah itu kan ada GSB-nya ya. Untuk di GSB Park Serpong ini, jika ada lebihnya 2 meter, GSB-nya itu 1 meter, jadi 1 meternya bisa dibangun. Jika lebihnya hanya 1 meter, kemungkinan itu tidak bisa dibangun untuk dalam jangka waktu dekat. Jadi bisa di beberapa tahun kemudian mungkin bisa dibangunnya. Seperti itu teman-teman ya. Lalu rumah yang di kiri atau kanannya nih, pertanyaan keempat nih. Rumah yang kiri kanannya ada ruang kosong yang infonya sebagai fire break ya, ataupun jalur evakuasi jika ada kebakaran. Jadi kalau teman-teman lihat di video, ada beberapa tempat atau unit rumah yang di kiri kanan rumahnya itu seperti ada jeda ya. Itu digunakan sebagai fire break. Lalu apakah di unit tersebut yang kiri kanannya ada jeda atau fire break itu mendapatkan kaca ataupun jendela? Jawabannya juga tergantung. Jadi saya lihat beberapa unit di area Citizen Park ini, yang kiri kanannya ada jeda ini, saya lihat ada beberapa rumah yang ada jendela dan ada beberapa rumah juga yang tidak dapat jendela ya. Jadi itu tergantung lagi ya dengan kondisinya.
Lalu pertanyaan kelima nih. Saat pemasangan kanopi di waktu garansi, karena garansi nanti setelah serah terima adalah 3 bulan, apakah pemasangan di masa garansi tersebut dapat menghanguskan garansi? Jawabannya dapat ya, atau dia bisa menghanguskan garansi. Jadi saran saya, jika ingin pasang kanopi setelah melewati masa garansi baru bisa dipasang kanopinya. Lalu seperti apa kanopi yang diperbolehkan pihak developer untuk digunakan? Jadi kanopi yang bisa digunakan adalah kanopi yang bukan permanen ya, maksudnya bukan kanopi yang dicor, karena di beberapa klaster lain, developer lain ya, kanopinya adalah kanopi beton yang digunakan di area tersebut, jadi menutupi area carport, dan juga kanopi yang seperti itu tidak diperbolehkan. Untuk di area Pak Serpong ini kelihatannya kanopi yang digunakan seperti kanopi-kanopi pada umumnya aja, yang menggunakan besi dan juga penutup bagian atap ya, dengan menggunakan alderon maupun bahan material lain. Lalu pertanyaan selanjutnya, di pertanyaan ke-6, apakah carport di unit cendana bisa dibangun full untuk parkiran mobil nih? Karena kalau dilihat di area cendana kan hanya sebelah aja ya. Kalau di Citizen Park unit X1 X2 kan full ya carportnya. Untuk cendana sendiri nantinya ada tanaman dan juga kelihatannya 1 unit mobil aja yang bisa masuk. Lalu gimana tuh? Apakah bisa dibangun full carport atau seperti apa? Jawabannya tergantung dari perizinan di TMD ataupun di developer ya. Ada beberapa contoh case infonya di area perumahan Lipo lain, dia dibangun full carport. Jadi saat dibangun tersebut, infonya uang depositnya hangus ya, karena dibangun carport full gitu. Jadi untuk detailnya lagi silakan koordinasikan dan izin dengan TMD ya nantinya. Lalu pertanyaan ke-6, apakah dinding rumah dengan dinding tetangga itu double? Bisa kita lihat nih di video tuh. Antara unit satu dan unit lain dindingnya double ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir juga, karena sudah ada di spesifikasi dari unit rumah yang udah ada di brosur-brosur Pak Serpong bahwa dindingnya double. Kalau dilihat dari video memang kelihatannya kecil, jadi nggak bisa detail banget. Tetapi saya sudah pernah lewat di area Pak Serpong ini, dindingnya double ya, jadi teman-teman gak usah khawatir lagi. Lalu pertanyaan ke-7, bagaimana kondisi backyard untuk rumah di Cendana Livin maupun XYZ Livin? Nah ini cukup berbeda. Saya lihat sendiri di video drone maupun aktual. Untuk Cendana Livin, backyardnya masih tanah merah ya. Sedangkan untuk XYZ Livin, backyardnya sudah dicor maupun sudah dikeramik. Begitu ya teman-teman, jadi nggak bisa disamaratain, wah kok enak yang XYZ Livin
dicor dan di keramik, dan yang cendana tidak. Nah itu sudah ada spesifikasinya dan sesuai dengan yang ada di P3U nya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan di grup WhatsApp dan juga di kolom komentar ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman sambil lihat update pembangunannya, sambil dengerin yang tadi FAQ-nya atau Frequently Asked Question-nya. Dan teman-teman juga bisa diskusiin lagi kalau ada yang kurang pas menurut teman-teman di kolom komentar ya. Jika teman-teman ada pertanyaan yang lain di luar yang tadi saya sebutkan, boleh banget chat di kolom komentar. Di next videonya bakal kita bahas dan saya notice juga terkait diskusi-diskusi tersebut. Dan juga teman-teman bisa sambil lihat update progres video dari pembangunan di area Pak Serpongnya di tahap ke-1 ini, yang lagi marak banget pembangunannya, dari infrastruktur jalanan maupun dari pembangunan di klasternya. Jadi menurut saya cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video sesi kedua. Dadah.